Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Nah, di video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas seputar kripto dan juga beberapa peluang yang mungkin bisa gua manfaatin untuk dapetin cuan dari market kripto. Nah, ternyata nggak kerasa ya, udah hampir 1 bulan sejak 14 Agustus kemarin, Bitcoin dan juga mayoritas altcoin lainnya yang ada di market kripto tuh udah mengalami koreksi yang cukup dalam banget. Dan sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda recovery untuk kembali naik. Nah, seperti biasa ya, ketika market merosot, kita pasti bakalan banyak ngelihat beberapa orang itu bakalan mulai pesimis. Bahkan beberapa trader pemula biasanya di momen ini tuh udah mulai panik dan melakukan cut loss. Nah, sebenarnya kalau kita tradingnya di market spot dan kita yakin dengan koin yang kita pegang, harusnya sih kita santai-santai aja ya ngelihat fenomena kayak gini. Karena ini tuh emang siklus tahunan yang biasa terjadi di market kripto. Jadi makanya gue selalu sampein buat kalian yang mau cari cuan di market kripto, kalian tuh bener-bener harus memiliki analisa yang baik dan pengalaman yang cukup. Jangan hanya asal ikut-ikutan doang. Karena kalau cuma asal ikut-ikutan doang tanpa terus belajar dan juga mengasah skill, ya bisa dipastiin lah ya endingnya kayak gimana. Udah pasti boncos ya, dan kemudian ntar pasti bakalan ngomel-ngomel sendiri. Kalau nggak nyalain orang lain, biasanya ngatain kripto ini judi lah, haram lah, dan sebagainya. Padahal kalau kita terjun di market kripto dengan berbekal akal sehat dan juga manajemen keuangan yang baik, ini tuh sebenarnya akan menjadi tempat yang dimana kita tuh akan bisa menaikkan value uang kita. Makanya gue sering kali bilang metode yang paling ampuh yang gue pakai untuk cari uang di internet itu adalah dengan terjun di beberapa sektor kripto, baik itu dengan cara trading, staking, ataupun mining. Nah, balik lagi tentang pembahasan anjloknya market kripto yang terjadi sebulan terakhir ini. Nah, ngomong-ngomong soal merosotnya market kripto sebulan terakhir ini yang bikin sebagian orang tuh mulai pesimis, sebaliknya ya, kalau di sini gua tuh malah ngelihat ini tuh adalah suatu peluang yang bisa gua manfaatin buat dapetin cuan. Karena posisi sebagian besar aset kripto yang gua incer ini tuh udah berada di harga terendahnya, yang artinya ini si harganya lagi pada diskon gede-gedean. Nah, jadi simpelnya karena posisi market lagi ambruk, sekarang gua akan coba cari cuan cepat dengan trading di market future dan ngasih tahu ke kalian apa aja yang biasanya gua lakuin untuk dapetin profit di market yang lagi ambruk. Nah, dan untuk tempat melakukan trading future-nya dan dapetin cuannya, di sini gua akan menggunakan platform dari Bitget ya, teman-teman. Nah, jadi di sini gua pakai Bitget itu tuh lebih karena Bitget ini merupakan exchange kripto yang menyediakan banyak banget pilihan aset kripto yang bisa kita tradingkan nantinya di market future-nya. Nah, dan gak cuma itu, alasan lainnya gue pilih Bitget adalah di sini Bitget juga merupakan salah satu sponsor dari pesepak bola yang sangat fenomenal, yaitu Lionel Messi. Jadi untuk kredibilitasnya si Bitget ini sendiri udah terjamin lah ya untuk mengelola semua aset kripto gue. Oh ya, just info buat kalian, di Bitget ini kalian juga bisa dapetin reward sebanyak 15 koin Doge secara gratis yang nantinya bisa kalian klaim melalui link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Yang nantinya si reward koin Doge itu tuh bisa langsung kalian cairkan kalau misalkan kalian mau cairkan langsung ke wallet kalian masing-masing, ataupun kalau misalkan mau kalian pakai sebagai modal trading itu juga nanti bisa ya teman-teman. Bebas, terserah kalian mau diapain si modalnya, karena itu tuh bentuknya emang beneran koin real, bukan dalam bentuk kupon. Oh ya, just info buat kalian, untuk bonus si koin Doge ini sendiri ini tuh terbatas ya, dan hanya bisa diklaim sama 100 orang pengguna baru aja yang baru pertama kali daftar Bitget melalui link yang ada di bawah ini. Oh ya, dan nggak lupa satu lagi gue sampein, untuk klaim rewardnya ini terbatas ya, hanya berlaku selama 24 jam semenjak video ini ditayangkan. Jadi hanya sampai jam 8 malam besok lah, kalau misalkan kalian masih pengen dapetin reward si Dogecoin-nya. Ya oke, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, di sini gue akan langsung coba aja cari peluang untuk dapetin cuan cepat di market future kriptonya si Bitget ini. Nah, untuk bisa mulai trading di si Bitget ini tentu aja di sini kita memerlukan yang namanya saldo kripto. Nah, biasanya untuk saldo kripto yang bisa kita pergunakan untuk pairing trading itu adalah saldo USDT. Nah, yang asiknya di si Bitget ini, dia nih menyediakan fitur pembelian kripto melalui metode peer-to-peer yang bisa kalian akses di kolom ini nih, beli kripto, terus di sini nanti kalian akan menemukan perdagangan P2P. Nah, jadi dengan adanya metode peer-to-peer ini, di sini kalian tuh jadi bisa lebih mudah untuk membeli koin USDT untuk mulai trading di si market Bitget-nya ini. Kayak misalkan di sini, kalau misalkan gua pengen mulai tradingnya, ini gua tinggal klik beli aja nih di sini di halaman peer-to-peer-nya si Bitget. Terus abis itu di sini gua tinggal ubah aja dulu si currency-nya yang ada di sini jadi IDR biar lebih gampang. Terus abis itu di sini ini kita tinggal pilih USDT. Kemudian habis itu setelah kita pilih USDT, maka nanti di sini akan ada muncul para pedagang-pedagang koin USDT yang khusus memperdagangkan koin kripto berjenis USDT dengan harga yang bervariasi. Dan yang gokilnya lagi, di Bitget ini kalian tuh bisa membeli koin USDT itu seharga Rp2.000 untuk satu koinnya. Bayangin tuh, murah banget. Bahkan kalau misalkan kita lihat di Google ya, harga dolar aja itu $1 15.300 per hari ini. Tapi di sini di si Bitget ada pedagang yang mau menjual satu USDT itu seharga Rp2.000
ya. Jadi kalau biasanya kita membeli $1 itu kita harus mengeluarkan uang 15.000. Nah, ini di Bitget kalau misalkan kita ngeluarin uang 15.000, itu kita dapatnya bukan lagi $1, tapi bisa jadi $7 gitu. Dan ini lumayan banget. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya, untuk harga khusus ini yang 1 USDT dihargai Rp2.000, ini tuh hanya bisa dibeli sama para pengguna baru aja. Jadi buat pengguna lama atau yang sebelumnya udah pernah pakai Bitget, kalian ini nggak bisa beli di harga ini. Gitu ya teman-teman. Nah, dan untuk membeli USDT di Bitget ini juga caranya cukup simpel kok. Ini kalian tinggal klik beli aja dan kemudian kalian tinggal pilih kalian mau membelinya dengan menggunakan metode apa. Nah, untuk metode pembayarannya ini sendiri, ini berbeda-beda tergantung kalian ini belinya di seller yang mana. Kayak misalkan kalau di seller yang ini, Marvilion, ini kalian bisa membayar atau membeli USDT menggunakan Dana, BCA, kemudian Cbank, Bank Jago, dan juga Blue Buy, BCA Digital. Nah, dan kemudian kalau misalkan belinya di Maju Jaya, ini kalian hanya bisa menggunakan pembayaran via metode Bank BCA aja gitu ya. Jadi untuk metode pembayarannya juga di sini tergantung si sellernya ini menyediakan pembayarannya menggunakan metode apa. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya dengan adanya metode peer-to-peer ini, buat kalian yang mau mulai trading, itu kalian nggak perlu capek-capek lagi harus mindahin saldo USDT kalian misalkan dari Trust Wallet ataupun dari MetaMask ke sini dulu. Karena di Bitget ini sendiri melalui metode peer-to-peer-nya, di sini mereka udah menyediakan sistem peer-to-peer lending melalui kolom P2P-nya yang bisa kalian manfaatin untuk membeli USDT secara langsung ke pedagangnya sendiri, bahkan dengan harga yang terbaik jika dibandingkan dengan exchange lainnya. Itu ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nih ya. Kalau misalkan di sini kalian udah membeli koin USDT-nya, maka nanti si koin USDT tersebut akan langsung dimasukin ke saldo kalian ataupun ke kolom aset kalian yang ada di sini nih. Nah, yang di gambar dompet ini kalian tinggal klik. Terus habis itu setelah kalian klik gambar dompetnya, nanti di sini kalian akan ngelihat si USDT tersebut tertera ataupun muncul di akun spot kalian yang ada di sini nih. Nah, kalau udah masuk ke akun spot kalian, si saldo USDT-nya, ini kalian tinggal klik aja nih di spot. Terus abis itu kalian tinggal fokus ke kolom USDT-nya. Nah, di sini kebetulan USDT gua udah ada 1.400-an dolar ya dari hasil beberapa kali trading di sini kemarin. Nah, kemudian abis itu lanjut ya, kalau di sini si saldonya udah muncul dan udah kelihatan dari hasil pembelian peer-to-peer tadi. Di sini langkah selanjutnya kalau misalkan kita mau mulai trading, ini si saldo yang ada di sini perlu kalian pindahkan dulu ke kolom trading future-nya Bitget supaya kita bisa mulai nyari cuan di market yang lagi ambruk. Nah, untuk cara pindahinnya ini kalian tinggal klik titik 3 lalu tinggal klik transfer. Kemudian habis itu di sini di kolom future USDCM ini kalian tinggal klik lalu kalian tinggal pilih yang ini ya. Nah, yang future USDTM karena di sini kita akan tradingnya menggunakan USDT. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah koin USDT kalian yang pengen kalian pergunakan sebagai modal awal trading kalian. Misalkan di sini gua akan coba mulai dengan modal 20 aja ya, kecil-kecilan. Terus habis itu di sini gua langsung tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah transfer berhasil, maka nanti secara otomatis si saldo $20 tersebut akan bisa kita lihat di kolom future yang ada di sini. Nah, di sini ya udah ada masuk $20 atau sekitar 300.000. Nah, setelah si saldonya ini udah masuk ke akun future kita, di sini kita udah bisa langsung mulai melakukan trading future. Nah, untuk bisa melakukan trading future di si Bitget, ini kalian tinggal masuk aja ke kolom trading atau kolom perdagangan yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik yang future. Nah, kemudian abis itu setelah kita masuk ke kolom trading future-nya, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini atau tampilan chart dari aset kripto yang sedang terjadi saat ini. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah pergerakan harga Bitcoin per 1 jam karena di sini tampilannya 1H atau 1 hour. Nah, ini time frame-nya kita ubah dulu menjadi daily. Coba kita cek. Oh, ini udah daily ternyata ya, 1H. Ternyata dia pakai bahasa Indonesia. Gua kira bahasa Inggris. Biasanya ini 1D, artinya 1 day. Ternyata di sini 1H. Gua kira yang hour, ternyata hari. Gua lupa kalau settingan Bitget gua ternyata udah bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat ya, melalui gambaran ini, di sini kita bisa lihat harga Bitcoin ini dari tanggal 14 Agustus, dia ini udah jatuh atau turun banget harganya dari kisaran 29.000 ke 25.000-an. Jadi udah turun sekitar $4.000 atau sekitar 60 juta. Dan saat ini kita lihat harganya masih di situ-situ aja, bergerak di kisaran harga 25.000 sampai 26.000-an. Dan untuk penurunan harga ini juga terjadi di beberapa aset kripto lainnya. Nggak cuma Bitcoin aja ya. Kalau misalkan kita lihat kripto lainnya, kayak misalkan di sini Bitcoin Cash, ini Bitcoin Cash juga sama turun banget. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini XRP juga sama anjlok banget dari sebulan kemarin. Begitupun yang lainnya kayak misalkan di sini Litecoin pun sama anjlok banget. Jadi semuanya anjlok. Jadi kalau misalkan kita lihat siklus tahunannya, biasanya 2 sampai 3 bulan menjelang tahun halving itu biasanya dia akan cenderung turun dulu ke bawah karena biasanya banyak banget FUD ataupun berita negatif yang sengaja disebarkan supaya beberapa retail besar ataupun pemodal besar bisa nyerok dari harga yang paling murah atau dari harga terbawah supaya nanti ketika pas masuk halving mereka bisa dapetin potensi cuan yang lebih gede. Makanya tadi di awal gue bilang ketika market ambruk itu tuh sebenarnya adalah peluang yang pas ataupun peluang yang bagus buat kita nyari cuan sebenarnya karena di situ harga-harga
harga koin lagi bener-bener di diskon habis-habisan. Nah, untuk bisa nyari cuan di market yang lagi ambruk, khususnya di market future, di sini pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah di sini kita cari dulu nih koin mana yang emang bener-bener lagi ambruk banget posisinya. Nah, setelah gua lihat-lihat ya, kemarin gua sempat cari-cari cek-cek koin mana aja yang bener-bener udah lagi sekarat banget. Itu gua tertarik satu koin purba atau koin jadul, yaitu Dashcoin. Nah, kenapa gua tertarik sama Dashcoin ya untuk trading future? Karena kalau misalkan kita lihat sejarahnya si Dashcoin ini adalah salah satu koin yang udah cukup lama banget eksis, yang dulunya tuh dibuat sama Ivan Dafield dan juga Kaylee Hagan. Yang dulunya si Dashcoin ini tuh namanya bukan Dash tapi Xcoin, dan kemudian mereka mengubah namanya menjadi Darkcoin, dan kemudian abis itu melakukan rebranding lagi menjadi Dashcoin pada Maret 2015. Nah, untuk jaringannya si Dashcoin ini dan cara kerjanya itu hampir mirip sama seperti Litecoin, tapi entah kenapa makin kesini peminatnya si Dashcoin ini makin berkurang karena emang projectnya nggak begitu jalan. Tapi kalau untuk dari segi potensi, gua ngelihat sih suatu saat sepertinya Dashcoin ini pasti ada aja yang bakalan ngegoreng karena dia nih masuk ke dalam salah satu koin purba yang masih eksis sampai saat ini. Makanya gua coba ngambil peruntungan di si Dashcoin ini. Karena di satu sisi kalau misalkan kita lihat grafik pergerakan harganya, ini dia dari bulan Maret ini turun terus dan belum berhenti turunnya sampai sekarang. Dan kalau misalkan kita lihat area supportnya ataupun area harga terendahnya, ini dari semenjak pertama kali rilis di Bitget aja, dia ini udah jebol beberapa kali area terendahnya. Yang pertama di sini satu di 22 Februari, yang kemudian di sini dua kali di 22 Mei, dan kemudian yang terakhir jebol lagi di 28 Mei 2023. Gue sih biasanya berpikiran ya kalau untuk harga terendah udah jebol lebih dari 3 kali, biasanya ini udah harga paling dasarnya gitu, udah harga paling mentoknya. Jadi kalau misalkan udah berada di harga paling mentok, logikanya sih harusnya ini kemungkinan dia masih bisa sedikit naik ataupun memantul sedikit ke atas. Jadi di sini gue akan coba ngambil profit atau ngambil peruntungan di harga yang udah benar-benar rendah banget di sini kalau misalkan gue lihat. Nah, kemudian habis itu lanjut ya hal kedua. Kalau misalkan di sini kita udah menentukan target koin mana yang pengen kita pilih untuk trading, langkah selanjutnya di sini kita tinggal masuk ke tahap money management atau ke manajemen keuangan, atau sederhananya ngatur modal kita lah nantinya gimana. Nah, di sini kita lihat ya untuk harga Dashcoin saat ini di harga 25,37 per koinnya, dan ini udah di bawah banget, udah bener-bener ambruk banget, seambruk-ambruknya kalau dibandingkan sama beberapa koin purba lain. Jadi di sini gua akan coba ngambil keuntungan dengan open posisi buy atau open posisi long ya. Nah, untuk open posisi buy di sini gua akan setting dulu yang ini yang cross menjadi mode isolated supaya lebih aman. Kemudian habis itu di sini untuk leverage-nya di sini gua mungkin akan melakukan trading sedikit agresif ya. Jadi di sini leverage-nya gua kasih yang maksimal aja ya. Leverage kali 50 konfirmasi. Nah, kemudian habis itu setelah kita udah selesai setting leverage, langkah selanjutnya di sini kita tinggal masukin aja berapa modal yang pengen kita pergunakan untuk trading. Nah, tadi kan gua udah transfer $20 ya ke sini untuk mulai trading, tapi gua nggak akan pakai semuanya. Ini gua akan coba masukin $10 aja, setengahnya atau 50% dari total modal yang gua punya. Kemudian habis itu kalau udah, ini gua langsung klik beli long aja. Dan habis itu kita tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah gua open posisi di harga 25.350 dan sekarang harga si Dashnya udah naik ke 25.395 dan udah memberikan gua keuntungan sekitar 9,86% atau sekitar 10%. Nah, kalau misalkan dikalikan ke modal gua, ini gua udah profit $1 atau sekitar 15.000 hanya dari open posisi sekitar 1 menit. Ternyata di sini udah naik lagi ya, dari 9% ke 15%. Udah lebih dari 10%. Jadi sekitar 1,3 dolaran lah dari gua open posisi sekitar 1-2 menitan. Nah, tapi perlu kalian ingat ya, ketika kalian membuka posisi, itu tuh biasanya akan ada biaya admin ketika kalian nanti nge-close-nya sekitar 1-2%. Jadi kalau misalkan mau ngambil untung di trading future, itu tuh minimal kalian tuh beneran udah real profitnya tuh atau beneran udah ngerasain cuannya tuh kalau udah profit di atas 15-20%an lah. Sekalipun sebenarnya di 11% kayak gini juga ini udah profit, cuma untungnya masih nanggung gitu. Kalau buat gua sih untung $1, $2 atau 15.000 tuh agak-agak nanggung gitu. Mendingan gua tunggu hold dulu supaya dia agak naik lebih banyak lagi baru gua close gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk untung segini, ini biasanya gua masih jarang ambil sih karena cuma $1 atau $2, tapi tergantung ya, tiap orang kan beda-beda. Ada yang untung kecil-kecilan juga diambilin gitu. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, kalau cara gua ngambil cuan itu biasanya di sini gua tuh nunggu sampai si market tuh emang benar-benar lagi ambruk banget, dan kemudian habis itu kalau misalkan udah ambruk, gua cari nih koin mana yang punya potensi tapi harganya benar-benar diskon lagi gede banget. Ini hampir sama kayak waktu gua ngambil cuan di Bitcoin Cash, waktu Bitcoin Cash harganya tuh ambruk di bawah $100. Itu sama waktu itu gua juga trading pakai modal $10, terus gua kasih leverage kali 50 dan hasilnya cukup lumayan ya. Si $10 tersebut waktu itu udah berubah langsung jadi $100 lebih atau sekitar 1.600.000 apa 1.700.000 gitu. Jadi cuma modal 150.000 tapi gue bisa dapetin 1.800.000. Nah, untuk detail video waktu gue dapetin cuan trading di Bitcoin Cash itu kalian bisa lihat
lihat videonya di sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah cara yang paling sering gua pakai untuk nyari cuan ketika market lagi ambruk. Nah, kalau misalkan nanti kalian ngerasa si profitnya udah cukup gede nih, kayak misalkan ini ya udah 15%, sebenarnya ini udah oke. Kalau misalkan kalian mau udahan, ini kalian tinggal klik tutup aja nih. Maka nanti setelah kalian klik tutup, ini si profitnya akan langsung dimasukin ke kolom aset yang ada di sini nih. Di kolom asetnya future yang ada di sini. Jadi kalau misalkan nanti kalian trading future dan udah close si posisinya, itu si cuannya nanti atau si profitnya akan bisa kalian lihat di kolom ini. Nah, ini si profit gue udah berjalan ya, udah dapat 24.000 sebenarnya atau $1 lebih. Tadi kan modal yang gua taruh tuh $20 ya atau sekitar 300.000. Ini cuan sementaranya udah dapat 24.000 karena belum gua close. Jadi estimasi cuannya tetap jalan terus. Jadi kalau misalkan nanti minus ya di sini juga akan ditampilin minus selama belum ditutup. Nah, tapi kalau misalkan si transaksinya itu kalian udah close, maka nanti di sini untuk estimasinya juga akan berhenti. Kayak misalkan yang ini kan, ini profit gua 22.000 dari transaksi yang sedang berjalan di sini. Nah, ini bakalan jalan terus, estimasinya bisa tambah, bisa berkurang tergantung dari posisi trading yang kita buka. Gitu. Kalau misalkan ini kita close, maka nanti yang ada di sini juga estimasinya akan berhenti bergerak dan si profitnya semuanya nanti akan langsung dimasukin ke sini. Nah, kalau udah masuk ke sini si cuannya, kemudian kalian pengen cairin, itu caranya simple. Seperti yang gue bilang tadi ya. Di sini si Bitget ini ada fitur yang namanya P2P atau peer to peer yang bisa kalian manfaatin untuk mencairkan pendapatan hasil profit trading kalian. Jadi kalau misalkan di sini kalian udah profit nih dari hasil trading future dan udah masuk ke saldo kalian yang ada di sini dan kemudian pengen cairin, ini kalian tinggal klik transfer aja. Terus nanti di sini akan ada pilihan kayak gini. Nah, ini kalian tinggal klik yang future-nya, terus kalian tinggal pilih yang akun pendanaan, akun P2P. Nah, ini. Terus kalian tinggal masukin berapa nominal yang pengen kalian transfer. Misalkan kalian pengen transfer $25, kalian tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah kalian klik konfirmasi, maka nanti si saldo tersebut, hasil profit kalian, itu bisa kalian lihat di kolom beli kripto yang ada di sini. Lalu kalian tinggal masuk ke kolom perdagangan P2P. Terus abis itu setelah masuk ke kolom P2P atau peer-to-peer, di sini kalian tinggal klik jual. Kemudian pilih jenis koin apa yang pengen kalian jual. Misalkan kalian pengen jual USDT, pilih USDT. Kemudian jangan lupa ini mata uangnya ganti IDR ya, supaya kalian dapatnya nanti rupiah dari hasil penjualan tersebut. Nah, setelah kalian klik IDR, nanti kalian tinggal pilih di sini kalian mau jual ke siapa. Di sini nanti akan ada banyak pembelinya nih yang bisa nampung hasil USDT yang udah berhasil kalian kumpulin dari hasil trading tadi. Nah, kalau pengen jual, ini kalian tinggal pilih aja nih mana harga yang paling oke. Nah, di sini kan rate-nya beda-beda nih tergantung pedagangnya. Ada yang nerima harga 15.300, ada yang 15.200, ada yang 15.351. Nah, kalau pengen jual, kalian jual aja ke pengepul yang nerima harganya tuh paling mahal gitu. Nah, jadi istilahnya kalau di P2P, kalau misalkan kalian deposit itu cari yang harganya paling murah, tapi kalau pengen jual, itu kalian jualnya ke pedagang yang nerima harga paling mahal gitu. Jadi misalkan di sini kalian pengen jual di si pedagang ini kalian tinggal klik jual aja. Terus kalian tinggal masukin berapa jumlah saldo USDT yang pengen kalian cairin. Misalkan pengen cairin 25, tinggal masukin aja di sini $25 dan habis itu di sini kalian tinggal pilih metode pembayarannya pakai apa. Mau pakai bank, GoPay ataupun pakai Dana gitu ya. Jadi enaknya di P2P ini di sini mereka udah support pembayaran menggunakan akun Dana langsung. Jadi kalau misalkan di sini kalian pilih akun Dana, maka nanti kalau misalkan kalian klik jual, maka si USDT tersebut akan dibeli sama si Voyager ini menggunakan pembayaran dalam bentuk saldo Dana. Jadi nanti si Voyagernya nerima USDT kalian ini nanti nerima uang rupiahnya dalam bentuk saldo Dana gitu teman-teman. Jadi untuk cara cairinnya juga simple, kalian nggak perlu lagi kirim-kirim ke wallet kayak misalkan MetaMask, Indodax ataupun Trust Wallet. Cukup langsung dari sini aja, kalian udah bisa langsung cairin semua pendapatan kalian, mau itu ke rekening bank, ke OVO, ke GoPay ataupun ke Dana kalian gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara trading di market kripto yang lagi ambruk versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!